Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama Ibu Kepala SD 153 Tombolok, Kabupaten Bulukumba. Beliau adalah Ibu Siti Ramulia SPDI. Hari ini ya Bu, kita akan berbincang-bincang. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ketika saya menghadapi suatu kasus, maka di situ saya akan mengidentifikasi dulu kasusnya. Nah, bila kasus yang saya temui itu memiliki dua pilihan yang sifatnya sama-sama benar, saat akan membuat keputusan, maka saya mengidentifikasi kasus tersebut sebagai dilema etika. Namun jika saya dihadapkan dengan situasi yang membuat saya harus memilih antara benar dan salah, maka kasus itu saya identifikasi sebagai bujukan moral. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ketika saya menghadapi sebuah kasus yang sifatnya memiliki benar dan salah, maka saya akan mempertimbangkan secara matang dan melakukan identifikasi yang paling benar. Kemudian saya akan mengambil suatu keputusan yang tidak merugikan salah satu pihak. Seperti itu yang saya lakukan selama ini. Baik Bu, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Nah, jadi langkah-langkahnya itu ketika saya melihat suatu masalah, maka saya akan melihat terlebih dahulu apa penyebab permasalahan ini sehingga muncul, kemudian menggali atau meminta informasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam kasus itu, kemudian berdiskusi dan meminta masukan dari berbagai pihak, kemudian menimbang terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah tidak ada yang dirugikan atau tidak, ya seperti itu. Ya, baik. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya menganalisa dulu kasusnya, kemudian menentukan solusi dan menetapkan apa yang bisa saya berikan, apakah ini sesuai norma atau aturan yang berlaku dan tetap mengedepankan kepentingan semua pihak, seperti itu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan itu misalnya kurangnya ketegasan jika dihadapkan dengan persoalan yang melibatkan kemanusiaan, karena kadang saya berada dalam dilema juga, apakah saya memutuskan ini tidak ada yang saya rugikan. Jadi itulah yang menjadi tantangan buat saya sebenarnya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Jadi dalam hal ini tidak ada jadwal ya atau tata cara, karena biasanya kasus itu muncul sesuai dengan keadaan atau kondisi di sekolah kita. Jadi kalau mau dikatakan mempunyai jadwal itu tidak ada, tapi tetap kami mempertimbangkan apakah ada yang pihak yang dirugikan atau tidak, atau langsung melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah itu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi ketika saya menghadapi dilema etika itu kami duduk bersama, membicarakan atau meminta pertimbangan atau solusi dari seluruh dewan guru atau komite, dan bahkan melibatkan semua stakeholder di sekolah. Dan selanjutnya kalau memang masalahnya belum ini atau cukup rumit, maka saya akan melibatkan ibu pengawas, seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Di
di sini saya selaku kepala sekolah, apapun masalah yang ada di sekolah, baik itu dilema etika ataupun dudukan moral, saya selalu menyelesaikannya dengan duduk bersama untuk mencapai musyawarah mufakat. Terima kasih Bu atas bincang-bincangnya siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfira, CGP Angkatan 10 Kabupaten Bulukumba. Saya berasal dari SD Negeri 153 Tombolok. Tujuan saya ke sini Pak, saya ingin mewawancari Bapak sebagai pimpinan di sekolah ini. Pertanyaan saya berkaitan dengan kasus dilema yang pernah Bapak alami di sekolah ini. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau juga moral? Saya rasa di sini tidak terlalu sulit karena kasus yang merupakan kasus dilema etika itu adalah di mana ada kasus benar melawan kasus yang kedua benar. Kemudian rujukan moral di mana ada kasus yang satunya benar, kemudian kasus keduanya salah. Selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dan selama ini saya mengambil pengambilan keputusan terkait dengan pertanyaan dari Ibu. Yang pertama, langkah yang pertama saya ambil adalah tentunya mengidentifikasi masalah yang terjadi, kemudian siapa saja yang terlibat di dalamnya, dan intinya di sini adalah mengumpulkan fakta-fakta yang benar. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, jadi langkah-langkah yang selama ini saya ambil jika dihadapkan dengan suatu kasus, yang pertama tentunya memanggil kedua belah pihak untuk mengetahui di mana letak permasalahan atau inti permasalahan antara kedua belah pihak, kemudian apa pemicunya, serta menemukan bagaimana solusi yang terbaik yang akan diambil atau diputuskan dengan tidak merugikan pihak manapun. Jadi langkah-langkahnya itu Bapak tidak memihak ke salah satunya ya Pak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini yang anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang paling efektif saya lakukan selama ini jika diperhadapkan dengan suatu kasus, ya jadi tentunya dalam mengambil keputusan ini harus kita adakan musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan agar permasalahan ini bisa kita pecahkan bersama dengan teman-teman atau rekan-rekan sejawat. Baik, lanjut. Hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi intinya Bu, tantangan yang saya hadapi selama ini adalah bagaimana mencari solusi untuk mengatasi kasus-kasus tersebut. Apakah Bapak memiliki sebuah kata-kata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jika diperhadapkan dengan suatu kasus, jangan menunda untuk menyelesaikan persoalan kasus. Jika kasus ini terjadi hari ini, maka kasus ini harus diselesaikan atau dimusyawarahkan bersama dengan rekan guru. Jadi intinya saya tidak punya jadwal dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi selama ini. Baik Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kita harus meminta bantuan kepada
rekan-rekan, apabila kita diperhadapkan dengan suatu masalah, kita harus duduk bersama dengan rekan-rekan sejawat untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian tidak lupa juga kami selalu senantiasa menjalin komunikasi dengan pengawas sekolah ataupun komite sekolah agar masalah ini dapat diselesaikan dengan baik dan mengambil suatu keputusan yang terbaik pula. Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan untuk dilematika? Jadi pembelajaran selama ini yang saya dapat petik itu tentunya dalam mengambil suatu keputusan itu harus mengutamakan yang namanya musyawarah untuk musyawarah mufakat. Kenapa? Karena segala keputusan yang terbaik adalah dengan jalan musyawarah. Kemudian tentunya kita harus mengambil suatu keputusan di mana keputusan ini tidak boleh merugikan pihak manapun. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak.